Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat menyaksikan. Di chapter 1040 ini diberi judul doa yang bahkan bisa menggapai anak kecil. Pada cover chapter kita melihat Big Mom yang sedang membantai Yonji dan Niji. Pada awal chapter kita melihat Kid yang sedang menembaki Big Mom. Kita diberi penjelasan tentang kondisi setelah Law melakukan serangan sebelumnya, di mana kondisi Onigashima hingga tanah warna kuning yang sebelumnya terkena pedang milik Law itu kini menjadi berlubang. Pada serangan-serangan Kid ini, Big Mom masih terlihat tersenyum lebar, yang sontak membuat orang-orang di sekitarnya yang melihat hal itu bertanya-tanya apakah hal itu tidak bergeming. Bahkan di sini, tangan Big Mom mencoba untuk bangkit. Big Mom berkata, "Pilihlah. Saat aku berhasil menahan tembakan ini, takdir kalian sudah dipastikan. Antara menjadi budakku atau memberikan kehidupan 50 tahun kalian." Lalu Big Mom menggunakan teknik Life or Vesla. Mendengar hal itu, orang-orang yang berada di sekitarnya langsung bergegas untuk kabur. Terutama para anak buah Kaido langsung berlari. Namun jiwa mereka tetap ikut tertarik. Tidak ketinggalan, anak buah Law juga menyuruh sang kapten yakni Law untuk kabur dari sini. Namun Law menjawab, "Terserah kalian." Dan Kid pun membalas, "Tidak ada yang perlu ditakutkan dari perkataan nenek tua yang akan mati." Sementara itu, Law sambil menggunakan teknik roomnya berkata, "Panggilan kematianmu itu tidak akan terpengaruh selama tak terdengar di telinga." Yang sontak orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Bahkan sedetikmu jiwa mereka tidak tertarik oleh Big Mom. Apakah mereka tidak takut pada seorang Yonko? Dan hal mengejutkan pun terjadi. Trafalgar Law membuat sebuah room di ruang lingkup Big Mom dan menggunakan teknik silent, yang mana hal ini membuat suara Big Mom tidak terdengar. Ya, teknik ini sama seperti teknik yang dimiliki oleh Corazon. Di saat Law melakukan hal ini, ia sedang diincar oleh sang guntur raksasa. Namun Law berhasil menghindarinya. Kid sendiri yang fokus menembaki Big Mom berkata, "Waktunya mati bagi kaisar yang jahat. Akan kubantu kau menuju kehidupan ke neraka." Kembali pada sisi orang-orang yang di tanah, bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang bertanya-tanya kemana perginya suara Big Mom, melainkan Big Mom sendiri bertanya-tanya kenapa suara dirinya tidak keluar. Sementara itu, Kid melancarkan serangan dengan meneriakkan jurus Suigeki Damned Bam. Ini adalah tembakan terakhir yang dilancarkan, sebuah tembakan yang efeknya berhasil membuat Big Mom berteriak. Bahkan Big Mom di sini merintih kepada para hombisnya seperti Prometheus dan Hera untuk cepat menolongnya. Tembakan Kid itu berhasil membuat Big Mom tembus ke bawah. Yang mana Yamato yang sedang di ruang bawah tanah itu kaget ketika melihat Big Mom jatuh dari lantai atas. Dan Yamato langsung bertanyakan kenapa tidak ada suara apapun. Ya, mungkin yang dimaksud dari Yamato adalah tidak ada suara dari retakan, ledakan, teriakan, dan hal semacamnya. Di saat Big Mom terjatuh ke bawah, Big Mom melakukan serangan pada bom yang ada di dekatnya. Dan reaksi Big Mom adalah, "Bahkan apa yang kusentuh pun tidak memiliki suara." Namun sungguh naas, hal yang ia sentuh ini adalah bom, sehingga hal itu membuat ledakan yang cukup besar. Bahkan ledakan ini sampai membuat iblis Kazenbo menghilang. Big Mom terjatuh dari Onigashima. Ia melayangkan perkataan, "Hey Roger, kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Dunia yang asalnya damai-damai saja, era bajak laut. Kau mungkin tidak apa-apa karena sudah mati. Karena kau banyak bocah berusaha menjadi bajak laut. Dan yang harus menghadapinya adalah kami. Beritahu aku orang mati, apakah One Piece benar-benar ada?" Di saat Big Mom jatuh dari Onigashima dan mengatakan hal itu semua, kita diberi beberapa penjelasan keadaan yang ada di Onigashima. Seperti keadaan Zoro yang terluka parah dari bekas darah di sekitarnya, seperti Zoro mendapatkan luka sayatan di bagian leher. Lalu Zoro yang tak sadarkan diri itu terjatuh ketika pulau berguncang. Kemudian Orochi bertanya-tanya mengenai apa yang sedang terjadi. Dan di lantai 3 kita melihat pertarungan antara Raizo serta Fukurokuju yang sepertinya sudah akan berakhir. Fukurokuju berbaring di tanah berteriak dan meminta air, sementara Raizo masih berdiri.
Big Mom jatuh ke lubang yang lo buat di Wano Kuni bersama dengan bomnya. Saat dia jatuh, Big Mom mengucapkan beberapa kata terakhir. Sialan kau, Law dan Kid. Jangan berani-beraninya kau berpikir aku akan mati semudah ini. Dan saat Big Mom mendongak, ledakan besar terjadi di dalam lubang Wano Kuni itu. Big Mom menghilang di tengah asap. Ukuran ledakannya lebih besar dari ibu kota bunga. Tapi berkat teknik Law ini, suara ledakannya tidak mencapai kota. Narator menegaskan bahwa Law dan Kid adalah pemenang pertempuran. Dan kru mereka pun langsung merayakan hasilnya. Lalu panel berpindah ke Yamato serta Momonosuke. Keduanya berbicara melalui lubang besar di Onigashima yang dibuat setelah ledakan. Momonosuke berkata, Yamato, aku ingin memberitahumu sesuatu. Zunisa ada di dekat sini. Dan Yamato pun berkata, apa? Gajah yang muncul di jurnal Oden? Lalu Momonosuke pun menjawab, ya, nakama Joy Boy yang melakukan kejahatan 800 tahun yang lalu. Dan chapter 1040 selesai sampai di sini dan minggu depan libur. Hoho, harus kami akui ini adalah chapter yang benar-benar gila. Maksud kami, siapa yang menyangka Trafalgar Law akan masuk nominasi sebagai MVP Perang Onigashima? Ia adalah orang yang pertama kali membuat Big Mom menjerit di pertarungan ini. Ia adalah orang yang membuat Big Mom tidak bisa menggunakan teknik soul fokusnya. Ia adalah orang yang membuat lubang yang Kid gunakan untuk mengirim Big Mom ke bawah. Terutama dengan lubang yang diciptakan Law ini pula. Big Mom bisa berpapasan dengan bom dan membawa bomnya bersama dia. Dan ledakan terbesar Big Mom yang terjadi di daratan Wano Kuni ini menjadi tidak terdengar karena efek dari room milik Law yang masih melekat pada Big Mom. Dan kami menjadi sangat penasaran. Di chapter ini kita diberi kabar mengenai Zoro. Dan dari panelnya Zoro memiliki darah tebasan horizontal di bagian lehernya. Dan sang pencabut nyawa juga tidak ada di sana. Sehingga ini membuat kami bertanya-tanya apakah sang iblis pencabut nyawa itu berhasil melancarkan tebasannya sehingga hasilnya adalah Zoro yang sekarang. Zoro yang terkapar dan benar-benar tak berdaya. Jujur saja, keadaan Zoro ini lebih parah dari keadaan yang Zoro terima dari Arc Thrillbark maupun Arc Alabasta. Ya, ini membuat kami berpikir bahwa Zoro harus segera diselamatkan. Karena jika memang nyawa Zoro sudah tiada, ia masih bisa diselamatkan. Karena Zoro tidak akan bisa menemui jalan yang benar untuk menuju surga maupun neraka. Haha. Dari chapter ini kami sangat tertarik untuk membuat video khusus terutama tentang kekuatan Law lagi. Ya, Law lagi dan lagi. Lalu buah setan versus Haki, perkataan Big Mom, dan mungkin kondisi Zoro yang perlu kita bicarakan. Oh ya, ketika video ini dibuat, kami sudah membuat video yang telah rampung, yakni video tentang Zunisa. Jadi, tunggu saja besok. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.